Kita mengetahui saudara-saudari hari ini pada baik nanti mengantar toko di pada kadayo dari gereja toko di nomor tanda toko Kristus sebagai Tuhan Raja toko. Tapi naik kembali tiap-tiap tahun tanda toko kadayo kadayo Kristus sebagai Raja. Lebih-lebih itu Mikrotripot ini kalau dimusul tahun 2008. Namun toko pindah kembali suara gereja. Nah, awin lagi atau tahun baru tahun Turki tahun pertama ke tahun mengikuti semua tahun lagi itu tahun lagu tahun kedua ke tahun lebih. Namun lagi kita pindah kembali. Jadi, kalau ibu pusat tahu, musyawarah tahu pasal nunu antakan. Kalau tahu terpindah kembali, tidak lagi pembangunan, tidak lagi kepastian komoditi, isu kisah. Mesti kiwaro dan puson, misuan puson, kiwaro lagi pengadilan senontoy ke arah naimahan ko silenari ko ni pasti orang mau ko kita pinay mengawi isuang diboros di Tuhan diinjil Bible berguru itu uson di Kristus sebagai Raja magano isyo de katatapan isay ko dio ikuma di kasarangan isay di mulai karatan. Dengan kemarin menuntut silakan ini dan minta dia di Kotibinomo atau sendiri. Perlulah saudara-saudara kita mengambil kesempatan dalam kita merayakan pesta Kristus Raja. Apa yang kita maksudkan dengan Kristus sebagai Raja? Mungkin kadang-kadang tapi selalu apabila kita mendengar tentang raja atau kerajaan, memang kita dipengaruhi oleh pemikiran duniawi kita, di mana kita melihat raja itu adalah seorang yang duduk di atas takhta yang dihiasi dengan emas, dan raja itu adalah ditakuti oleh rakyatnya. Raja itu mempunyai kuasa yang boleh membunuh pun boleh, sehingga dia di atas undang-undang dan tidak ada apa-apa undang-undang di dalam kerajaannya itu yang boleh membuat dia mengatakan raja itu bersalah. Tetapi saudara-saudari, itu adalah raja duniawi. Kita bersyukur karena raja duniawi ini yang bersifat duniawi makin hari makin kurang, ya. Makin hari makin kurang, dan kita harap juga di negara kita Malaysia makin hari makin kuranglah, ya, kuasa-kuasa yang tidak sepatutnya yang ada pada pemimpin-pemimpin dan kerajaan kita. Saudara-saudari, kita lihat kerajaan Yesus. Yesus sebagai Raja bukanlah seperti raja yang ada di dunia ini, tapi Yesus menggunakan cinta kasih sebagai pentadbirannya, sebagai kekuasaannya. Yang dia gunakan ialah cinta kasih. Dan yang paling penting bagi Yesus di dalam pengadilan itu nanti ialah bagaimana kita memperlakukan sesama manusia kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama manusia kita, sama ada yang kita perlakukan kepada sesama kita itu berdasarkan kepada cinta kasih atau bagaimana? Kalau kita rujuk saudara-saudari kepada Yohanes bab
13 ayat 35, di sana kita mendapat satu kepastian bahwa bagi Yesus kita pengikut-pengikutnya dikenali sebagai pengikut-pengikutnya karena cinta kasih yang kita praktiskan. Kamu akan dikenali bahwa kamu adalah pengikut-pengikutku, kata Yesus, dari adanya cinta kasih dan saling mengasihi di antara kamu. Itulah saudara-saudari sukatan yang digunakan oleh Yesus sebagai Raja kita. Jadi kalau kita bandingkan saudara-saudari, kerajaan Kristus dengan kerajaan duniawi memang jauh bezanya dan tidak dapat kita gunakan kerajaan duniawi dengan kerajaan Yesus. Tidak ada kesamaan. Karena kalau kita lihat apa yang berlaku di dunia pada zaman ini, masa ini yang kita panggil zaman modern, tetapi makin modern, makin ganas juga, ya, makin bengis juga manusia. Jadi saudara-saudari, ini berarti bahwa perlulah kita manusia sungguh-sungguh mencari dan mengenali Raja yang sebenar, yang boleh membawa damai dan harmoni dan cinta kasih antara